Halo peserta didik semuanya, kita kembali bertemu di dalam pembelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perairan rawa, air tanah, dan konservasi daerah aliran sungai. Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rawa. Rawa merupakan daerah yang tergenang oleh air, baik air tawar ataupun air payau. Dan biasanya rawa ini ada yang bersifat musiman atau ada juga yang bersifat permanen. Rawa biasanya memiliki topografi yang datar sehingga selalu tergenang oleh air. Nah, ini adalah beberapa gambar yang bisa kita lihat di sini bagaimana karakteristik rawa itu selalu digenangi oleh air. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari keberadaan rawa ini. Yang pertama adalah sebagai cadangan air dan dapat menyerap serta menyimpan air sehingga airnya dapat dimanfaatkan di semua kondisi seperti kondisi atau musim kemarau. Yang kedua, untuk diambil kayunya dan diolah menjadi berbagai macam jenis olahan rumah tangga ataupun industri. Yang ketiga, areal persawahan pasang surut. Dan yang keempat adalah tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna, termasuk juga manusia yang tinggal di sekitar rawa. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari rawa. Berikutnya adalah jenis rawa yang berdasarkan pada proses terbentuknya. Yang pertama disebut dengan rawa abadi, yaitu rawa yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Rawa ini terbentuk oleh genangan air hujan atau air tanah yang tidak mempunyai pelepasan. Air rawa tersebut sangat asam dan berwarna kemerah-merahan. Yang kedua adalah rawa aliran sungai, yaitu rawa yang terbentuk di sekitar tanggul alam di sepanjang pinggir aliran sungai. Pada waktu banjir, air akan melewati tanggul alam yang terbentuk dari sedimen material besar yang terbawa banjir. Pada waktu air surut kembali, genangan air di luar tanggul itu tidak dapat kembali ke sungai dan tergenanglah. Kemudian, yang ketiga adalah rawa pantai, yaitu rawa yang terdapat di muara sungai. Rawa ini terbentuk pada waktu pasang naik ketika air laut masuk ke muara sungai dan melimpah ke daratan sekitarnya. Kejadian tersebut biasanya akan berlangsung 2 kali dalam sehari hingga terbentuklah rawa pantai. Dan yang terakhir adalah rawa teluk, yaitu rawa yang di pantai landai terbentuk karena sebuah teluk terbendung oleh bar, yaitu endapan pasir yang terdapat di dasar laut. Oleh karena pembendungan tersebut, dasar teluk menjadi bertambah dangkal dan tertutup vegetasi pantai, sehingga terbentuklah sejenis rawa pantai. Kemudian ada lagi jenis rawa yang didasarkan pada lokasinya. Yang pertama adalah rawa pasang surut. Lokasinya terletak di pantai atau dekat dengan pantai, dan di muara sungai atau dekat dengan muara sungai. Lalu yang kedua adalah rawa non pasang surut, yaitu rawa yang letaknya di pedalaman yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut, tetapi dipengaruhi oleh banjir pada bantarannya. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang rawa. Selanjutnya, kita akan kembali atau akan membahas tentang air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah yang terdapat di dalam pori-pori batuan. Lebih dari 97% air tawar yang ada di bumi merupakan air tanah. 3% sisanya sebagai air sungai, air danau, ataupun air rawa. Proses terbentuknya air tanah dipengaruhi oleh formasi geologi, yang merupakan formasi batuan yang berfungsi menyimpan air tanah dalam jumlah yang cukup besar. Formasi geologi tersebut disebut dengan aquifer. Dengan demikian, aquifer merupakan kantong air yang berada di dalam tanah. Aquifer atau kantong air dibedakan menjadi beberapa aquifer. Yang pertama disebut dengan aquifer bebas.
Terdapat di atas satu lapisan batuan yang kedap air dan ketinggian permukaannya tergantung pada curah hujan yang masuk ke dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah aquifer tertekan. Terdapat di antara lapisan batuan yang kedap air sehingga tekanan airnya lebih besar. Nah, jika ada orang yang mengebor tanah dan menjumpai air tepis, air ini akan keluar dengan sendirinya tanpa harus dipompa. Nah, bisa diperhatikan di dalam gambarnya, ini adalah aquifer bebas dan yang ini adalah aquifer tertekan atau terdapat di antara dua lapisan batuan yang kedap air. Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah air tanah dangkal, yaitu air tanah yang berada di dalam pori-pori lapisan tanah teratas adanya hanya pada musim hujan. Dengan gaya gravitasi, air tanah dangkal ini akan bergerak turun melalui pori-pori lapisan tanah yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah air tanah dalam, yaitu air tanah dalam zona tak jenuh tertahan agak lebih lama di pori-pori yang halus pada lapisan tanah yang lebih padat. Ada banyak sekali manfaat dari air tanah ini. Yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci, ataupun untuk minum. Kemudian di dalam bidang industri untuk industri tekstil dan farmasi, serta di bidang pertanian untuk pengairan irigasi. Tentu tidak hanya 3 ini saja manfaat dari air tanah tersebut, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat kita bahas tentang air tanah. Selanjutnya adalah tentang daerah aliran sungai atau konservasi daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau yang lebih sering kita dengar itu adalah DAS, merupakan suatu wilayah dataran yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung bukit atau gunung yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke laut melalui sungai utama. Jadi, yang disebut daerah aliran sungai bukanlah hanya sungai yang berisi air saja, melainkan keseluruhan daratan yang menampung air hujan yang jatuh di atasnya, kemudian menyalurkan ke sungai serta anak-anak sungai. Dengan demikian, semakin luas suatu das, semakin besar pula daya tampung airnya. Daerah aliran sungai dibedakan atas daerah hulu, kemudian daerah tengah, dan daerah hilir. Ketiga daerah ini akan kita bahas karakteristiknya satu persatu. Seperti yang disampaikan tadi bahwa daerah aliran sungai terdiri atas daerah hulu, kemudian daerah tengah, dan daerah hilir. Ketiga daerah tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama adalah daerah hulu. Daerahnya biasanya bergunung-gunung, dekat dengan mata air, banyak ditemukan bongkahan batu runcing di badan sungai. Arusnya cukup deras atau sangat deras. Dasar sungai berbentuk huruf V dan banyak dijumpai air terjun. Sedangkan di daerah tengah terjadi erosi vertikal dan horizontal. Kemudian dasar sungainya cenderung berbentuk huruf U. Terjadi pengendapan akibat erosi yang terjadi di hulu sungai, kemudian kemiringan lereng agak landai. Sedangkan daerah hilir memiliki ciri-ciri dekat dengan laut, kemudian daerahnya sangat datar, aliran sungai sangat lambat, ditemukan meander, merupakan wilayah dataran banjir, dan biasanya dapat dijumpai delta. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari daerah aliran sungai, baik daerah hulu, daerah tengah, maupun daerah hilir. Lalu yang selanjutnya adalah permasalahan das. Ketika kita berbicara permasalahan das, sangat banyak permasalahan-permasalahan yang bisa kita kemukakan. Di antaranya, yang pertama tingginya sedimentasi dan pengendapan lumpur di dasar sungai. Kemudian, tercemarnya air sungai, peningkatan konsentrasi hara di dalam badan air, kemudian banjir, kekeringan, dan bahkan tingginya fluktuasi debit puncak dan debit dasar.
Ini hanya beberapa permasalahan dari daerah aliran sungai. Tentu masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, dari beberapa permasalahan ini, maka ada beberapa alternatif teknik yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, misalnya dengan menanam pohon, pembuatan waduk dan sumur resapan, penanggulangan sampah yang menyebabkan pendangkalan sungai. Kemudian, pengamanan tebing sungai yang rawan longsor, misalnya dengan menanam bambu, mendaur ulang limbah sebelum dibuang ke sungai, pengaturan pemberian pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, ini adalah beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Baik, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.